Oke, selamat datang di mata kuliah analisis sediaan obat dan makanan. Pada materi kali ini kita akan belajar bagaimana menganalisis suatu sediaan farmasi dengan berbagai macam bentuk sediaan. Nah, untuk yang pertama adalah metode preparasi untuk sampel yang bersifatnya bahannya sediaannya cair dan semi padat. Lalu yang kedua, analisis dalam sediaan farmasi. Nanti kalian akan belajar bagaimana cara menganalisis suatu sediaan farmasi bila ada berbagai macam kriteria. Lalu yang selanjutnya adalah analisis produk degradasi obat dalam suatu sediaan farmasi. Nah, untuk metode preparasi untuk sediaan cair dan semi padat, nah tujuan dari preparasi itu adalah untuk mengambil senyawa dalam sampel dan mengeliminasi dari matriksnya atau pengganggu dalam sampel sehingga sampel siap dianalisis. Jadi dalam sampel tersebut kandungannya ada dua. Yang pertama adalah analit zat yang akan kita analisis, dan yang kedua itu adalah matriks. Matriks adalah komponen lain pada sampel yang bisa mengganggu atau menyebabkan gangguan pada saat analisis. Lalu bagaimana apabila sampelnya tersebut merupakan sediaan cair atau semi padat? Nah, untuk itu ada tiga macam proses sebenarnya, dari input, proses, dan output, di mana pada saat input adalah suatu proses awal di mana untuk mengetahui tujuan analisis yang akan digunakan. Lalu setelah itu kita lakukan pemilihan sampel atau kita ambil sampel yang akan kita uji. Setelah itu baru kita gunakan preparasi sampel. Nah, di sini untuk preparasi sampel ada berbagai macam cara. Lalu setelah itu kita gunakan analisis, misal kita menggunakan kromatografi. Dari data kromatografi tersebut kita peroleh data, dan dari data tersebut kita peroleh kadar. Nanti kadarnya merupakan output yang merupakan hasil dari suatu metode analisis. Nah, bagaimana untuk tipe-tipe sampelnya? Apabila sampelnya itu menggunakan dari bahan yang sifatnya berminyak atau senyawa yang baru. Untuk metode senyawa yang baru tersebut kita harus menyiapkan analit yang kita akan gunakan untuk deteksi tersebut. Lalu setelah itu, kalau misalkan sampelnya berupa bahan alam, nah dari bahan alam tersebut kita harus mengetahui berbagai macam komponen dari senyawa tersebut dalam satu sampelnya sehingga bisa dibedakan antara analit dengan matriksnya. Nah, untuk protokol informasi senyawa yang akan dianalisis ada di sini. Nanti kalian bisa pause dan kalian baca sendiri di sini. Lalu untuk tahapan umum preparasi, yang pertama adalah penimbangan. Setelah dilakukan penimbangan, dilakukan pengukuran volume. Biasanya untuk penimbangan atau dilakukan pengukuran volume. Kalau misalkan kalian inginkan berat B per V, berarti memakai pengukuran volume. Kalau B per B berarti nanti penimbangan. Setelah dilakukan penimbangan, lalu dilakukan pencampuran, biasanya digerus atau digrinding, lalu dilarutkan. Untuk pelarutnya menggunakan pelarut yang untuk bahan analit yang akan kita gunakan. Lalu selanjutnya, apabila
kita memerlukan pemanasan dan pendinginan untuk analisis tersebut sehingga didapatkan sampel yang siap untuk dipreparasi. Nah, untuk metode preparasi sampel sediaan semi-solid, metode preparasi sediaan yang liquid bertujuannya, ingat tujuannya adalah untuk mengambil atau mengekstraksi analitnya tersebut. Atau apabila analitnya tersebut tidak bisa dianalisis karena kekurangan guskrom, kekurangan auxokrom, apabila kita menggunakan seputar fotometer UV vis, kita bisa gunakan proses derivatisasi dari analit agar senyawa baru tersebut merupakan senyawa yang bisa dianalisis. Nah, contohnya pada penetapan kadar secara umum yaitu preparasinya sediaan liquid. Kalau misalnya sediaannya liquid, kita dengan tambahkan pelarut yang dapat mengekstraksi analit dan juga dapat mengirim konsentrasi. Biasanya konsentrasinya cukup tinggi. Kita bisa lihat kalau misalkan kita menggunakan spektrofotometer UV vis itu berada pada di luar dari hukum Lambert-Beer, yaitu hukum Lambert-Beer umumnya itu baik di rentang 0,2 sampai 0,8. Adapun literatur lain masih ada yang mengatakan hukum Lambert-Beer itu bisa sampai 1,5 atau 2. Nah, selanjutnya untuk metode preparasi sampel untuk sediaan liquid dan semi solid tersebut, contohnya pada preparasi larutan CTM pada farmakope 5, saya masih benar farmakope 5, sebenarnya ada farmakope 6. Nah, caranya adalah ditimbang dengan larutan baku kurang lebih 40 mg deklorfeniramin maleat, lalu dimasukkan ke labu ukur 10, labu ukur 100, setelah itu diencerkan sampai tanda, jadi 40 per 100 ml. Lalu dari sini diambil 10 ml larutan, dimasukkan dalam corong pisah, atur pH-nya sampai 11, lalu dilakukan penambahan NaOH dan didinginkan. Setelah itu diekstraksi dengan heksan sebanyak 50 ml tiap kali selama 2 menit, lalu kita campurkan ekstrak dalam corong pisah tersebut dalam corong pisah yang lainnya, sehingga dapat larutan yang terekstraksi heksan 2 kalinya masing-masing 40 ml dalam asam klorida encer dibuat 1:20. Lalu campurkan ekstrak asam tersebut ke dalam labu ukur 100 ml dan encerkan dengan larutan HCl encer. Cara pembuatannya HCl encer, 1 ml HCl dilarutkan dalam 20 ml sampai tanda. Setelah itu saring dan buang beberapa mili filtrat pertama, selanjutnya masukkan filtrat selanjutnya ke dalam Erlenmeyer tertutup. Lalu selanjutnya ini merupakan larutan baku yang mengandung CTM 40 kurang lebih 40 mikrogram per mililiter atau 40 ppm. Nah, dalam sediaan farmasi kita kenal dengan istilah compendial method dan non-compendial method, di mana untuk compendial method biasanya terdapat pada buku-buku standar. Kalau di Indonesia kita gunakan FI, yang terbaru ada FI 6. Untuk kalau misalkan di Amerika kalian pakai standar USP, kalau misalkan di Jepang pakai standar Japan Pharmacope. Nah, untuk compendial method persyaratannya hanya cukup dilakukan verifikasi metode. Nah, lain halnya kalau non-compendial method. Apabila kalian menemukan non-compendial method, semua metode yang bukan berasal dari buku standar, kalian harus melakukan validasi metode analisis. Karena implementasi pada metode tersebut tidak selalu hasilnya sama dengan alat yang kita punya.
Lalu selanjutnya untuk analisis dalam sediaan farmasi, compendial method itu adalah satu metode standar dalam suatu daerah. Biasanya kalau di Indonesia di Farmakopeia Indonesia, kalau di Jepang dikenal dengan Japan Pharmacopoeia, dan di USP terkenal dengan USP. Untuk non-compendial method itu metode yang dikembangkan pada kompendia, tujuannya untuk mendapatkan metode baru yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih murah. Ini sebenarnya yang lebih murah harus ada di nomor 1. Lalu untuk kompendial method cukup menggunakan verifikasi metode. Untuk yang non kompendial method kalian wajib melakukan validasi metode. Nah, untuk metode analisis sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian yang klasik dan yang modern, dimana kalau yang klasik itu ada yang masih menggunakan titrasi dan gravimetri. Untuk yang modern kita bisa menggunakan spektrofotometer, apapun namanya spektrofotometernya, baik itu UV, vis, IR, spektrofluoro, AAS, ICP, apapun nama spektronya itu disebut dengan alatnya spektrofotometer. Lalu metode selanjutnya adalah metode kromatografi, di mana kromatografi ini pada dasarnya adalah memisahkan. Nanti kalian akan belajar metode kromatografi pada materi analisis instrumen, pertemuan sekitar 2 pertemuan terakhir yang saya ampu. Lalu setelah itu metode elektrokimia. Metode ini yang sangat powerful, apalagi kalau misalkan kita berbicara di sensor kimia atau biosensor. Lalu perbedaannya analisis klasik dengan instrumen. Kalau yang klasik itu cara old. Nah, itu digunakan sejak awal kimia analisis. Kalau yang analisis instrumen merupakan cara baru. Ini zaman old, ini zaman now. Karena zaman now sesuai dengan perkembangan iptek. Lalu karena ini old tidak diperlukan alat yang rumit, tapi yang zaman now diperlukan alat yang rumit. Karena alatnya rumit, jadi kita bisa mendeteksi komponen sampai mikro, ultramikro, submikro. Jadi bisa sampai ppm, ppb. Kalau misalkan komponennya itu merupakan cukup besar, jadi di sini kita hanya bisa menggunakan makro dan semi mikro. Makro biasanya sampai ke persen atau paling bagus itu ribuan ppm. Untuk prinsip dari mekanisme dari analisis klasik adalah berdasarkan dari reaksi kimia, di mana persamaan stoikiometrik itu memegang peranan penting. Kalau misalkan kita menggunakan analisis instrumen berdasarkan besaran fisika, seperti yang kita ketahui hukum Lambert-Beer berdasarkan E sama dengan ABC, di mana A itu absorbansi, B itu tebal Couvet, dan C merupakan konsentrasi. Lalu untuk yang klasik merupakan interaksi materi dengan materi. Untuk yang analisis instrumental merupakan berdasarkan dari energi, biasanya kita kenal dengan istilah REM atau radio elektromagnetik. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang force degradation. Force degradation itu apa sih? Ini adalah suatu metode untuk melihat obat tersebut dia bisa terdegradasi menjadi apa saja. Nah, hal ini bisa berpengaruh pada stabilitas obat, karena seperti yang kita ketahui, apabila obat tersebut expired atau sudah tidak bisa dipakai, it's mean berarti ada beberapa senyawa yang dia terdegradasi. Jadi pada dasarnya kita tidak jauh dari hukum kekekalan massa, di mana massa tidak bisa diciptakan, massa tidak dapat dimusnahkan, massa hanya bisa diubah ke satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, oleh sebab itu untuk obat karena digunakan untuk orang yang sakit,
karena orangnya sakit, jadi kita perlu digunakan untuk perlu melihat bagaimana hasil dari senyawa degradasinya tersebut. Ada beberapa senyawa yang dia apabila terdegradasi jadi menjadikan suatu senyawa yang bersifat genotoksik. Contohnya adalah sulfonat ester, di mana sulfonat ester sendiri merupakan hasil dari reaksi esterifikasi dari turunan garam besilat, mesilat, dan tosilat. Apabila bertemu dengan suatu alkohol, alkohol ini biasanya ada di residu pelarut pada bahan aktif tersebut atau pada saat proses tabletasi. Nah, apabila ada gugus alkohol, maka dia akan bereaksi membentuk senyawa sulfonat ester, di mana sulfonat ester tersebut bisa bersifat genotoksik atau dia bisa menyebabkan kanker. Nah, untuk metode force degradasi sendiri itu ada 3 cara, yaitu dengan panas, kita oven biasanya, lalu dengan suhu, dengan panas dan suhu itu kita oven, lalu kita beri cahaya UV vis, dan yang terakhir kita beri oksidator. Untuk oksidator biasanya yang kita berikan adalah KMNO4 atau hidrogen peroksida. Nah, untuk guideline-nya kalian bisa lihat di ICH, yaitu ICH Q1A, tentang stability testing dari senyawa obat dan produk obat. Lalu setelah itu ada ICH Q1B, di mana ini digunakan untuk photostability testing ini dengan menggunakan cahaya dari sinar ultra merah. Dengan senyawa dari sinar UV vis. Lalu setelah itu juga force degradation tersebut perlu digunakan apabila kita akan melakukan suatu validasi metode analisis, karena apabila senyawa tersebut tidak analisis kita atau pelarut kita itu mampu melarutkan senyawa, mampu memecah senyawa tersebut, nantinya yang akan dideteksi bukan kadar yang sebenarnya. Atau kita biasanya habis analisis, karena habis preparasi kan nunggu spektro. Nah, pada saat kalian menunggu spektro tersebut, kita bisa melihat berapa banyaknya senyawa yang terdegradasi. Otomatis untuk itu kita memerlukan instrumen yang lumayan canggih. Kalau di MRCPP itu ada alatnya namanya LC-MS. Nah, ini konsepnya. Jadi di sini ada suatu stresor. Stresor itu bisa dari asam. Kita bisa tambahkan asam borat, asam asetat, atau kita tambahkan stres. Stres itu suatu tekanan. Tekanannya itu bisa dari sodium bikarbonat, atau kita beri tekanan langsung, kita berikan oksigen, atau kita berikan cahaya. Nah, dari itu merupakan apabila kita menguji obat yang bentuknya solid. Tapi kalau misalkan yang bentuknya liquid, yang kita uji ini tekanannya, atau yang untuk memecahnya kita bisa tambahkan HCl, lalu bisa kita tambahkan NaOH, bisa kita tambahkan air, lalu bisa kita tambahkan senyawa peroksida, bisa IBN, Aqua, APPH. Lalu juga kita bisa tambahkan cahaya, di mana cahayanya tersebut itu energinya jauh lebih sedikit daripada yang senyawa yang solid. Kenapa? Karena begitu senyawanya solid biasanya dia lebih stabil. Apabila senyawanya itu dalam bentuk liquid, kemungkinan bisa terjadi hidrolisis di sana.
Ini adalah salah satu contoh apabila kita menggunakan untuk protokol yang dikeluarkan oleh WHO pada saat preformulasi. Jadi kita panaskan pada suhu 40 derajat dengan konsentrasi dari API, Active Pharmaceutical Ingredients, di mana waktunya 1 sampai 10 hari, atau kita bisa ditaruh di tempat yang lembab, yaitu RH-nya 75% atau lebih besar. Biasanya digunakan untuk yang solid, waktunya selama 1 sampai 10 hari. Kita bisa tambahkan asam, basa, oksidasi, dan sebagainya. Nah, ini adalah waktu yang akan kita gunakan apabila kita menguji suatu metode, suatu senyawa yang akan kita uji untuk force degradation-nya. Lalu ini ada beberapa senyawa yang sudah berhasil diidentifikasi untuk senyawanya tersebut. Di sini ada benzopyrena, di mana dia apabila mengalami dealkilasi akan menjadi dekarboksilat, lalu dia bisa menyerap suasana basa pada larutan sehingga jadi struktur senyawa lain, di mana struktur senyawa ini kemungkinannya bisa menyebabkan hal yang lain, dimana nanti untuk struktur ini, apabila ini merupakan suatu obat baru, ini yang akan disubmit di dosier. Dosier itu adalah suatu dokumen tentang bahan aktif obat tersebut. Terima kasih. Apabila mau berdiskusi, kita ketemu di Microsoft Teams.